sebagian bahan-bahan bilah yang terdokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Balik lagi ke channel Ahmad Gidir. Nah, untuk saat ini kita bukannya mau jualan ya, enggak, karena udah tinggal beberapa piece lagi nih yang tersisa gitu. Nah, saat ini saya pengen bikin video edukasi yang terutama tuh cara memegang handle ya, handle pisau golok. Nah, itu kita bikin apa namanya, cara memegang ya. Jadi ada beberapa teman cerita gitu, dia nanya, bang, kenapa sih habis baru motong 1 ekor tuh lemes gitu, tangan lemes. Dia bilang megang pisau ataupun megang golok itu ada caranya, jadi bukan sembarang asal megang. Jadi kalau kita asal megang, nah, itu bisa jadi kita bisa lemes tangan. Kenapa? Ada beberapa teknik yang harus kita kuasain. Nah, ini ada 3 nih ya. Ini yang model strike, itu yang model strike. Nah, ini yang model jengkolan, ataupun nih yang model segi 6 ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita dari model yang mungkin yang biasa megang golok nih. Yang biasa megang golok, kadang-kadang kita main asal genggam aja ya. Nih, asal genggam tuh ya. Ini di sini jengkolannya, terus di sini nih kena, ini kita punya urat nih di sini nih ya, teman-teman nih, perhatiin nih. Di sini nih yang nonjol nih kan, kalau kita pencet sakit nih. Nah, itu ketekan, itu bikin, bukan kita malah bikin kuat tapi bikin lemes ya. Jadi ini di sini nih kalau kita ada apa, urat lemes ya di sini, bahasanya urat apaan ya. Ini kalau posisi jengkolan golok ada di sini ya, nih posisinya begini, terus ketekan, nah itu kan sakit. Nah, sakit apa akibatnya? Power kita nggak ada, jadi lemes. Nah, itu. Nah, terus gimana sih untuk cara megangnya yang kalau buat saya pribadi itu yang sesuai, yang enak gitu. Nah, caranya ini kita lurusin dulu nih. Nah, lurusin nih ya. Jadi kedua ini kita lurusin tuh. Nah, ini udah lurus, baru kita genggam tuh. Dia jadi adanya di tengah-tengah, di tengah-tengah antara ini nih yang urat lemes sama apa, pergelangan tulang jempol. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, ini dia ya. Nah, itu nanti kenapa ini jadi power. Nah, ini ya, ini tuh jari-jari kita tuh bisa rapat. Ini nambah power kita. Nah, usahakan untuk power itu jangan ada di sini. Nah, ini nih kadang-kadang nih ya, power ada di sini ataupun di sini. Tapi maksimalkan power itu ada di genggaman kita. Itu jadi ada di genggaman ya. Kita megang begini, kalau power di sini, wah, ini sini nggak ada kekuatan. Jadi salurin kekuatan itu ada, untuk power itu adanya di tangan ya. Nah, ini kita megang nih, kita megang begini nih. Nah, ini enak kalau buat posisi narik.
dia walaupun apa sih namanya, kadang-kadang jengkolannya ada yang suka di sini lancip nih ya. Nah kayak ini kan lancip nih gitu, lancip besi lah gitu, lah ya. Nah ini kita nggak bakalan sakit, tapi kalau kita geser ke sini, nah ini sakit gitu. Nggak percaya, coba dah. Ini saya belajar, diajarin sama Ustadz Ali Subarkah untuk cara memegang pisau ataupun golok. Jadi ini diantara dua sini, ini tulang jempol dan ini ada urat lemes nih, kalau kita dipencet aja langsung udah lemes. Nah ini untuk yang jenggolan, walaupun ini untuk golok ya. Nah caranya gimana? Nah kita jangan langsung ambil cabut dari sarung, kita langsung genggam begini aja. Nah, udah nih nggak bakalan lurus tuh. Kalau kita lurusin tangan, ini belok ya, ini belok. Tapi kalau misalkan kita lurus tangan kita ini, nah ya ini seperti ini, itu hasilnya bakalan lurus. Jadi sesuai ya sama ini nih, ini sesuai. Potongan kita pun insya Allah lurus gitu. Ada juga yang potongnya miring ya, tapi ini kita cara megangnya dulu ya. Ini cara megangnya, ini urat lemas nih, ini kita tekan nih, ini sakit nih. Tapi kalau sini enggak ya, di tengah-tengah ini, jadi di antara sini nih. Nah masukin jengkolan ataupun pisau nih di sini. Itu ini yang pertama nih ya tuh. Jadi kalau misalkan mau motong, megang golok, jangan langsung genggam begini aja, tapi usahain dicari dulu, minimal lurusin ini dulu nih, dilurusin jengkolannya, ketemu di sini ya, nih ketemu di sini nih, antara urat lemas sama tulang jari jempol ini. Nah ini tengah-tengahnya. Nah ini dia itu cara megangnya ya. Untuk power insya Allah full. Ini saya udah praktekin ya, insya Allah untuk pegangan full power nih kita di sini. Genggamnya enak ya, digenggamnya enak. Cuman kalau geser, nah genggamnya kurang. Karena apa nih, dari di dalam sini nih, ini kan bergeser, nggak ngelurus tuh. Kalau ngurus nih kita semuanya dapat. Oke, tuh ya. Yang ini yang untuk golok. Bagaimana yang untuk pisau? Sama tuh ya. Jadi sebelum ini, kalau saya pribadi, saya begini dulu nih ya. Bukannya kita putar-putar begini, enggak tuh, ngepasin tuh, sama kan. Kenapa? Ini kalau bergeser dikit udah beda lagi tuh. Jadi tangan kita lurus, yang ini agak ke kanan. Kelihatan nih, agak ke kanan. Tapi kalau kita geser, nah itu kelihatan ya kan. Insya Allah bisa nih, bisa dicoba buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan dari hasilnya, mudah-mudahan dari cara megang yang benar, jadi nggak terlalu banyak power yang keluar. Untuk motong, teknik tarik, untuk teknik tarik tuh begini. Nah ini tuh sama ya. Untuk posisi ujung pisau seperti ini, itu tuh, ini yang urat lemas, ini tulang jempol kanan. Nah ini kita tengah-tengahnya masuk. Ini dia tekniknya ya, cara megang. Kecuali yang tangannya kecil, gagangnya gede. Nah ini baru beda lagi. Nah ini kita yang standar, gagang standar tuh. Jadi bisa menyesuaikan sendiri. Kalau ada tekapan di sini juga nanti kelihatan kok, itu bakalan berasa. Kalau berubah itu berasa tuh posisinya tuh. Tapi kalau kita lurusin tuh ya,
Dilihat di sini nih, kalau kita geser tuh miring dia. Nah, gitu. Dan ini pas di sini udah. Itu. Nah, ini yang untuk pisau ya, untuk yang gagang pisau. Jadi kalau gagang pisau kan ketika kita narik tuh, ini kan neken. Ya, sama semuanya neken. Jadi pisaunya ke sini ya, pisaunya ke sini, ini otomatis neken. Sama juga kayak golok. Itu nih kayak begini nih. Jadi kalau kita kita narik, ini neken nih. Tapi kalau nekennya di urat lemah, ya udah kelar, bakalan sakit. Ini aja begini sakit ini ya, asli sakit ini tuh. Gimana kita neken ya, ini aja tuh langsung lemes tuh ya. Terus yang ketiga, ini yang kadang-kadang tuh model blimbingan ya, segi 6. Nah, ini sama tuh, segi 6 sama, dia harus di tengah-tengah antara urat sama jempol, tulang jempol. Ini ada tengah-tengah ya, tuh sama, genggamnya juga sama. Jadi kalau udah ketemu dua nih antara jari tengah sama jari manis, nah itu udah enak kita ngoncinya itu. Jadi ada yang jempolnya ke sini, ada yang ke sini. Tapi kalau saya pribadi, saya ke sini cara megangnya, jadi enak balance semuanya. Kalau ke sini kita beda lagi gitu. Ini kalau jempolnya di atas, saya biasa jempol di atas. Buat apa? Balance, jadi balance ya tuh. Nah, ini jadi walaupun kita motong, tapi kita harus tahu teknik megang bilah. Jangan sampai kita motong, kita nggak tahu cara megangnya. Oke, tuh gimana nih enaknya pas kita ambil. Ini kita ini dulu, ini tangan, ini dua. Ini untuk pisau ya, untuk pisau dua, kita giniin dulu. Nah, di mana nih pisau itu kan ada ininya nih ya, perutnya di bawah, kita masukin dulu tuh, sesuaiin. Udah, baru kita genggam, udah enak. Ini posisinya udah pas. Nah, baru enak buat motong itu teman-teman ya. Jadi nggak asal tuh kita cabut pisau langsung main tarik-tarik aja, jangan gitu. Kalau kita tahu tekniknya enak, nggak perlu banyak tenaga kita pakai. Udah pisau udah tajam, terus cara kita megangnya nggak bisa, ya sama juga gitu ya. Ini tuh, ini nggak ngunci karena apa? Ininya miring ya, ininya miring nih, ini miring ke sini tuh. Tapi kalau kita miringnya ke sini, nah, baru ngunci ya. Nih tuh baru ngunci di tangan untuk genggam, cara megang bilah. Itu golok apa, ini pisau yang model strike, ini untuk golok yang gagang jengkolan ataupun yang model gagang pisang ya. Ini bisa juga untuk pisau, terus untuk golok yang gagang pisang, bisa juga untuk golok untuk pisau. Ini bisa yang segi 6 ya. Nah, cara megangnya insya Allah di sini nih power kita full ya. Yang penting cara nempatin power kita nih, jangan salah. Kalau saya pribadi, saya lebih ngepul di tangan dibanding di lengan gitu. Sebab kok di lengan kita bakalan cepet capek ya, tapi kalau di tangan begini enak kita kontrolnya tuh ya. Tuh ya, mau kiri juga sama, kiri, ini kanan tuh, nyesuain, pegangnya begini tuh.
ya, tuh ya, lepas ya. Ini juga sama, jadi kalau kita mau ngunci bisa gini, itu untuk pelannya, tapi kalau untuk cepetnya gini aja, itunya bakalan nyari sendiri ya. Jadi untuk yang perutnya ini ada di sini gitu, nah itu enak tuh ya. Ingat, bilah kita tajam, jadi kita harus hati-hati, kita juga harus safety. Kalau kita nggak bisa, kita nggak tahu cara megang yang benar, ya jangan sampai deh kejadian. Biasanya ada yang kena tangan, ada yang ya nauzubillah, jangan sampai, mudah-mudahan kita dijauhin ya semuanya ya. Nah, yang penting ini kita udah tahu cara megangnya ya. Nanti coba dipraktekin. Jadi kalau ada bekas gagang, ya jangan ada bilahnya, bilah udah tajam lagi, tes begini, wah bisa sih, cuman jangan lupa nih ada bilah. Kalau ini kan kagak ya. Tuh, ini cuman buat edukasi. Mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman semuanya, terutama buat diri saya pribadi ya. Oke, itu aja tutorial ataupun video edukasi yang saya buat sambil dia iseng-iseng lah gitu, sambil istirahat dulu sejenak karena besok buat lanjut lagi ngerjain servisan. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.